Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan bagaimana pemeriksaan terkait dengan pirogen, yang pada video sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan uji terkait dengan pirogen. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa di komen untuk berlangsungan dari channel ini. Ada beberapa sumber dari adanya pirogen dan bagaimana cara untuk mengeliminasi atau menghilangkan terkait dengan adanya pirogen. Ya, jadi di sini ada yang berupa gelas, kemudian metal, plastik, kemudian ada solvent dan solut. Di mana pada bagian gelas nanti bisa dihilangkan dengan pemanasan kurang lebih 205 derajat Celcius pada suhu 45 derajat ataupun dengan suhu tinggi yaitu sekitar 650 derajat dengan lama pemanasan 1 menit. Kemudian untuk pada bagian logam ya, yaitu dengan cara dipanaskan sebenarnya pada media berupa kaca. Kemudian kalau pada peralatan plastik ya, biasanya untuk menghilangkan pirogen nanti dengan cara dicuci dengan deterjen. Kemudian kalau pada bahan solvent nanti yang berupa cairan berupa model volatil, dia nanti bisa digunakan metode destilasi. Kemudian kalau non volatilnya bisa dengan menggunakan absorpsi. Apabila nanti berupa solut ini dengan cara rekristalisasi. Nah, berdasarkan US Food and Drug Administration atau FDA dan United States Pharmacopoeia atau USP telah mengakui validitas berbagai pendekatan untuk menggunakan Limulus ameboid lisa atau LAL untuk pengujian endotoksin. Ada 4 metode dasar yang tersedia secara komersial dan saat ini yang disetujui oleh FDA untuk pengujian pelepasan dari produk akhir terkait dengan pirogen, yaitu Brazel gel cloth, kemudian ada turbidimetri, kemudian ada colorimetri dan chromatoxy. Kemudian terkait dengan tes pirogen ya. Jadi tes pirogen nanti dirancang untuk membatasi risiko reaksi demam setelah pemberian obat secara parenteral, yaitu terkait dengan ini terdapat dua macam, yaitu secara in vitro test atau LAL test dan ada in vivo test berupa rapid test. Nah, kita akan bahas satu-satu ya terkait dengan yang pertama, yaitu terkait dengan in vitro test atau LAL test. Uji in vitro atau uji LAL bertujuan untuk mendeteksi dan menganalisis keberadaan dan konsentrasi endotoksin bakteri pada obat-obatan dan produk biologi secara kuantitatif. Limulus ameboid lisa atau LAL sendiri merupakan ekstrak air dari sel darah ameboides kepiting lada muda atau Limulus polyhemus. Metode analisis LAL ini dilakukan mencakup teknik gel cloth dan turbidimetri, kinetik, dan chromatogenik atau colorimetri. Lisat ini nanti diperoleh dari ameboid kepiting lada hitam, yaitu pada ini telah dilakukan pada tahun 1956, yaitu penggunaan LAL ya untuk deteksi endotoksin berawal dari pengamatan bahwa infeksi bakteri gram negatif pada Limulus polyhemus menyebabkan koagulasi intravaskuler pada yang parah. Sedangkan pada tahun 1964 Levin dan Bang kemudian menunjukkan bahwa penggumpalan itu merupakan hasil reaksi antara endotoksin dan protein yang dapat menggumpal dalam ameboid. Kemudian penelitian terkait dengan LAL sendiri nanti diperbarui oleh Solum pada tahun 1970 dan 1973 dan diperoleh lagi pada Young yaitu 1972 yang melakukan pemurnian dan karakterisasi protein yang dapat bergumpal dari reaksi LAL dan menunjukkan bahwa reaksi dengan endotoksin merupakan reaksi enzimatik. Untuk memperoleh LAL, kepiting lada kuda
yang berukuran besar ditangkap dan dicek kesehatannya, lalu darahnya diambil dengan menggunakan jarum suntik. Darah kepiting ini lalu disentrifugasi untuk dipisahkan amebosidnya dari plasma cairnya. Kemudian amebosid lalu di fresh dryer dan diproses untuk digunakan. Adapun metode yang disetujui oleh FDA yaitu dengan metode gel coat dan metode kinetik turbidimetri. Metode gel coat nanti yaitu berupa prinsip bahwa lal mengumpal dengan adanya endotoksin, sedangkan metode kinetik turbidimetri menggunakan kecepatan pembentukan gel untuk menentukan kandungan endotoksin. Selanjutnya nanti FDA juga menyetujui terkait dengan metode kromatogenik, yaitu menggunakan substrat kromogenik sintetik dengan adanya lal dan endotoksin menghasilkan warna kuning dan secara linear bivalen dengan konsentrasi endotoksin yang ada. Lal sendiri nanti bereaksi dengan endotoksin bakteri atau lipopolisaccharid atau LPS yang merupakan komponen membran bakteri gram negatif dan membentuk gel yang kemudian digunakan untuk deteksi kuantitatif endotoksin bakteri. Ya. Jadi dengan terkait dengan perhitungan nanti bahwa adanya sampel ditambah dengan lal, ya, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius pada jarak 1 hari, sehingga nanti akan mendapatkan berupa gel formation, ya, di mana uji lal nanti memanfaatkan dasar respon imun dari kepiting ladang kuda terhadap invasi bakteri gram negatif. Sedangkan bahan-bahan yang terkandung dalam amebosid kepiting ladang kuda terdiri dari berbagai protein, faktor kofaktor, dan ion-ion yang berinteraksi menyebabkan koagulasi. Endotoksin bakteri gram negatif mengatalisis aktivasi proenzim dalam lisat amebosid kepiting ladang kuda. Kecepatan awal aktivasi ditentukan oleh adanya konsentrasi dari endotoksin. Selanjutnya, enzim yang diaktifasi atau enzimokoagulasi nanti akan menghidrolisis ikatan spesifik dalam suatu protein penggumpal, yaitu brokoagulagen, yang juga terdapat pada lisat amebosid kepiting ladang kuda akan menghasilkan koagulin. Adapun prinsip dari lal tesnya sekali hidrolisis, koagulin nanti akan dihasilkan bergabung dengan sendirinya dan membentuk suatu gumpalan atau bekuan seperti gel. Adapun terkait dengan penetapan batas dari endotoksin berdasarkan uji lal tesnya adalah pada 1983 FDA sendiri menentukan batas endotoksin berdasarkan dosis maksimum sediaan obat untuk manusia atau kelinci, dan penyesuaian batas endotoksin untuk semua obat kecuali intertekal dari 2,5 endotoksin unit per kilogram sampai dengan 5 endotoksin unit per kilogram. Batas deteksi ini nanti untuk beberapa produk diperoleh dari monografi USB dan EAP. Kalau tidak dinyatakan dalam farmakope, batas endotoksin harus dihitung dari dosis maksimum manusia. Adapun cara perhitungan dari MDV dan MCP, yaitu MVD ini merupakan maksimum valid dilution atau pengenceran maksimum, sedangkan MVC minimum valid konsentrasi atau konsentrasi minimum. MVD atau MVC nanti adalah merupakan perhitungan yang menunjukkan beberapa banyak pengenceran yang harus dilakukan untuk mengatasi kemungkinan interferensi sebelum efek pengenceran melampaui kemampuan uji lal yang digunakan untuk mendeteksi adanya endotoksin dalam sediaan asli. MVD nanti biasanya digunakan untuk sediaan yang berbentuk cairan di mana pemberian dinyatakan pada per meter mililiter. Ya, sehingga nanti penggunaan dari istilah MVD dan MVC nanti yaitu berupa contoh dosis tunggal injeksi 2 mili dalam batas endotoksin dinyatakan dalam UI per milimeter. Ya. Sedangkan MVV nanti ya biasanya digunakan untuk kesediaan dengan batas endotoksin dinyatakan dengan EU per miligram dan dosis dinyatakan dengan miligram per kilogram berat badan. Penentuan dari MVD dan MVC tergantung pada sensitivitas lisat yang digunakan. Semakin sensitif lisat atau metode semakin tinggi MVD atau semakin rendah dari MVC. Nah, ini adalah cara perhitungan terkait dengan perhitungan lab test, yaitu berupa endotoksin limit dengan cara konsentrasi ya dibagi dengan dosis maksimum. Ya.
Jadi pada umumnya nanti dinyatakan dengan batas endotoksin untuk berat badan rata-rata 75 kg sama dengan 350 UI EU per gram per jam, itu berupa 5 atau 5 EU per kilogram. Sedangkan terkait dengan MCV, yaitu dengan menggunakan rumus lambda dikalikan dengan M dibagi dengan K. Lambda sini adalah merupakan sensitivitas dari lisat, yaitu nilai terkecil dari standar pengujian kuantitatif. Kemudian K sendiri adalah konstansa dan M adalah dosis maksimum untuk manusia per kilogram per jam. Biasanya nanti untuk MCV biasa digunakan untuk kesediaan dengan batas endotoksin dinyatakan dengan EU per miligram dan dosis dinyatakan dengan miligram per kilogram berat badan. Sedangkan MCD atau maksimum valid dilution atau pengenceran maksimum nanti dengan penggunaan rumusnya yaitu berupa konsentrasi dikalikan dengan konstansa dibagi dengan lambda dikalikan dengan dosis maksimum. Ya, bisa nanti MVCD nanti biasanya digunakan untuk kesediaan yang terbentuk cairan di mana pemberian dinyatakan dalam per milimeter, berupa contoh yaitu dosis tunggal injeksi 2 mili dan batas endotoksin dinyatakan dengan EU per mililiter. Ya. Sedangkan terkait dengan ini dapat dicontohkan yaitu potensi contohnya yaitu cara perhitungan dari lattes yaitu berupa potensi injeksi insulin 100 unit per mili, dosis maksimum 2 unit per kilogram dan sensitivitas lisat 0,12 mili 0,125 unit per mili. Maka MVD-nya yaitu berupa 1 dibanding 200. Jadi nilai MVD-nya dapat diperoleh dari MVG dan MVG nanti potensi sediaan dari M dibagi dengan MVG. Adapun terkait dengan perhitungan lattes pada alat kesehatan nanti yaitu berupa kadar endotoksin nanti pada alat kesehatan diperoleh dengan prosedur ekstraksi yaitu dengan cara merendam sejumlah alat pada cairan pengekstraksi biasanya air laut ya. Kemudian nilai batas dari UEU per alat dinyatakan dengan addendum USP 1997. Jadi batas maksimum konsentrasi endotoksin yang diizinkan dalam cairan hasil ekstraksi ERA atau dihitung dengan rumus konstansa dikalikan dengan jumlah alat dibagi dengan volume dari lautan ekstraksi. Terkait dengan batas endotoksin dan volume per jam nanti bahwa harus diperhatikan bahwa batas endotoksin dinyatakan per jam, oleh karena itu konsentrasi yang diperoleh untuk endotoksin per milimeter injeksi beragam tergantung pada volume pemberian dalam 1 jam. Suatu dosis tunggal injeksi 1 mili secara teoretis mengandung 349 UI per milimeter dan masih diizinkan pada uji endotoksin bakteri. Sedangkan infus dengan volume 1 liter harus mengandung kurang lebih 0,34 endotoksin unit per mililiter. Ya, adapun keterbatasan dari lattes nanti yang pertama yaitu terganggunya oleh komponen pengikat endotoksin seperti hanya lipid, komponen darah dan lain-lain. Kemudian sulit dikorelasikan dengan adanya tes kelinci dan positif palsu untuk selulosa dan banyak sediaan dari herbal. Uji yang kedua terkait dengan uji pirogen yaitu uji rapid test atau yang kena dengan sham test atau uji pirogen secara in vivo. Pengujian ini pada prinsipnya merupakan injeksi intravena di bagian telinga kelinci pada suhu dan kondisi tertentu dan selanjutnya dipantau serta dicatat temperatur pada 3 kelinci dalam jangka waktu tertentu. Pada tes ini melibatkan pengukuran kenaikan suhu tubuh kelinci setelah diinjeksi intravena larutan steril dari bahan yang diperiksa. Adapun hewan uji yang sering digunakan pada rapid test yaitu berupa kelinci yang memiliki varietas yang dewasa dan sehat yang memiliki berat kurang dari 1,5 kg dan tidak menunjukkan penurunan berat badan selama minggu tes sebelumnya.
Adapun syarat dari rapid test berdasarkan Farmakope Indonesia yaitu jika ada kenaikan suhu ketika kelinci tidak melebihi batas tertentu. Tidak memenuhi syarat jika total kenaikan suhu ketika kelinci melebihi batas tertentu. Jika respon yang terjadi terletak di antaranya, pengujian dapat diulangi menggunakan 3 kelompok kelinci yang lain. Apabila pengujian keempat jumlah respon melebihi 6,6 derajat Celcius, sediaan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi pada dasarnya nanti, syarat dalam proses rapid test harus sesuai dengan Farmakope Indonesia. Adapun syarat rapid test berdasarkan Farmakope Indonesia tertuang dalam tabel berikut. Dengan jumlah kelinci 3, dengan menggunakan sediaan uji memenuhi syarat jika jumlah respon tidak melebihi 1,2 derajat Celcius. Sedangkan sediaan uji tidak memenuhi syarat jika jumlah respon tidak melebihi 2,7. Jadi pada dasarnya nanti adanya rapid test nanti harus memenuhi di antara 1,2 sampai 2,7 derajat Celcius dengan menggunakan 3 kelinci. Semakin banyak kelinci yang digunakan, maka syarat untuk uji rapid test terkait dengan suhu itu juga mengalami kenaikan. Namun batas maksimal dari uji rapid test yaitu 6,6 derajat Celcius. Soalnya terkait dengan apa saja yang dibutuhkan terkait dengan uji rapid test. Yang pertama yaitu kelinci. Jadi dengan syarat dewasa dan sehat serta memiliki spesies, umur, berat badan dan jenis kelamin yang sama. Kemudian sering berupa ini harus bebas pirogen, alat gelas juga bebas pirogen, dan termometer juga sensitif terhadap perubahan suhu. Adapun ketentuan dalam pengukuran suhu yaitu berupa dengan cara memasukkan termometer ke rektum kelinci yang digunakan untuk tes dengan kedalaman tidak kurang dari 7,5 cm. Kemudian mencatat suhu tubuh kelinci sebelum dan sesudah pengukuran dengan menggunakan rapid test. Selanjutnya adapun terkait dengan prosedur pada tes kelinci atau rapid test dengan untuk menentukan uji pirogen, yang pertama yaitu mengkondisikan tempat uji sesuai dengan tempat penyimpanan hewan uji. Sebelum dilakukan pengujian, kelinci dipuasakan. Langkah selanjutnya yaitu 30 menit sebelum injeksi menentukan suhu kontrol kelinci masing-masing, yaitu variasi suhu tiap kelinci tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius. Menyuntikkan 10 ml lautan uji per kilogram berat badan ke pembuluh vena kelinci yang ada di telinga. Setelah itu, mencatat suhu tubuh kelinci pada interval waktu 30 menit, 1 menit, dan 3 jam setelah pemberian larutan uji. Adapun kelebihan dari penggunaan rapid test dalam proses pengujian untuk uji pirogen, yang pertama yaitu telah lama dikenal, kemudian sensitivitas kelinci dan manusia terhadap substansi pirogenik relatif sama, dan mampu mendeteksi semua pirogen termasuk dengan endotoksin. Sedangkan kelemahan dari penggunaan rapid test dalam penentuan uji pirogen yaitu memerlukan pemeliharaan dan perawatan hewan. Sensitivitas dipengaruhi oleh musim, kegaduhan, kegelisahan, makanan, dan lain sebagainya. Gangguan dari variabilitas biologi sangat menentukan dari hasil penggunaan dari kelinci atau penggunaan rapid test. Adapun terkait dengan kedua hal yaitu berupa uji lal dan uji rapid test, ini menemukan beberapa penemuan baru, yaitu adanya alternatif terhadap uji lal saat ini telah berhasil diteliti di negara India dan Cina, yaitu dengan menggunakan preasital atau Telepius amoebaceae lysate yang fungsinya mirip dengan adanya pengujian berupa lal.
juga untuk mendeteksi adanya bakteri gram dan bakteri gram negatif. Sedangkan ilmuwan di Singapura tengah meneliti cloning gen pendeteksi toksin dalam darah horse crab atau yang kita kenal dengan kepiting tapal kuda. Jika gen tersebut dapat dikloning, derivat elal dapat dibuat tanpa harus menggunakan hewan tersebut untuk adanya ekstraksi darah. Jadi dengan menggunakan cloning gen tersebut, kita nanti dapat menguji tanpa membunuh atau mengambil darah dari kepiting tapal kuda tersebut, sehingga nanti akan mempermudah dalam proses penentuan pirogen dengan menggunakan metode elal. Demikianlah penjelasan terkait dengan bagaimana proses pemeriksaan terkait dengan uji pirogen. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa di komen untuk berkomentar terhadap channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.